Kembali lagi. Saya Ceedoh. Gimana kabar kalian semua, masih pada nganggur? Sama saya juga hihihik. Kali ini kita akan melanjutkan donghua yang berjudul Battle Through the Heavens atau biasa disebut BTTH. Tanpa perlu banyak cang-cincong di awal, langsung saja ke ceritanya. Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu atuh, jangan cuma planga-plongo gak jelas. Oke lanjut. Episode ini dimulai dengan Xiao Yan dan gurunya yang telah melakukan perjalanan selama 2 bulan di Gurun Tager. Mereka sedang dalam misi untuk menemukan kuil manusia ular dan jenis api aneh Yihuo yang mereka cari. Setelah merasa tersesat dan kehausan, mereka menemukan sebuah oasis. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan mengisi persediaan air, tetapi mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dari oasis itu, dengan patung-patung ular dan suasana yang aneh. Saat mengamati, mereka melihat seorang wanita menari dan memutuskan untuk mengawasinya secara diam-diam. Mereka menyadari bahwa tarian wanita itu adalah sebuah ritual untuk memanggil roh-roh ular. Guru Xiao Yan menyadari bahwa wanita itu adalah Ratu Medusa, yang sedang melakukan ritual evolusi berbahaya yang mengharuskannya mengonsumsi Yihuo. Misi mereka pun menjadi lebih mendesak. Mereka harus mengambil Yihuo sebelum sang ratu. Ratu Medusa dan para pengawalnya akhirnya menyadari keberadaan mereka, yang berujung pada konfrontasi. Namun, di tengah pertarungan, aura Ratu Medusa tiba-tiba menghilang, dan ia menghilang begitu saja. Xiao Yan dan gurunya kemudian harus berhadapan dengan seorang prajurit manusia ular yang sangat kuat. Guru Xiao Yan menjelaskan bahwa seorang Dou Huang yang kuat sedang mendekat, memaksa mereka untuk melarikan diri. Namun, pelarian mereka tidak mudah. Mereka dikejar oleh prajurit manusia ular dan Dou Huang yang datang, yang bertekad untuk menangkap mereka hidup-hidup. Xiao Yan harus berjuang untuk hidupnya, tetapi ia kewalahan dan terluka. Episode ini berakhir dengan Xiao Yan yang bertanya-tanya apakah ia akan mati di gurun yang kejam ini. Episode ini dimulai dengan Xiao Yan dan gurunya yang telah melewati Gurun Tager selama 2 bulan. Mereka menyadari bahwa Dan King Guhi dan para ahli dari Kekaisaran Jiama telah tiba. Mereka datang untuk bertemu Ratu Medusa, meminta api teratai. Namun, suku ular tidak ramah, mengingat konflik lama mereka. Melihat situasi ini, Xiao Yan dan gurunya menyusun strategi licik. Mereka tahu Guhi dan Ratu Medusa akan bertarung, menciptakan peluang sempurna bagi mereka untuk menyelam di air keruh dan mengambil api teratai itu. Mereka memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui badai pasir. Untuk melewati penjagaan ketat, Guru Xiao Yan menyiapkan pil penjelajah ular yang memungkinkan mereka menyamar. Mereka menyusup dan menyamar sebagai bagian dari kelompok wanita yang dipilih untuk melakukan ritual untuk Ratu Medusa. Dengan penyamaran ini, mereka berhasil masuk ke dalam kuil suci suku ular, tempat di mana ritual evolusi akan berlangsung. Ratu Medusa diberitahu tentang kedatangan Guhi dan King yang terkenal. Ia juga diberitahu tentang seorang pemuda yang memiliki kemampuan langka untuk meningkatkan kekuatannya. Sang ratu, yang cerdik, memerintahkan agar ritual dimulai segera dan menempatkan 4 api teratai palsu di sudut-sudut kuil untuk menyesatkan Guhi. Ia tahu ia akan bertarung dengan Guhi, dan perangkap ini adalah bagian dari rencananya. Seperti yang diduga, Xiao Yan dan gurunya menyadari bahwa api teratai yang mereka temukan adalah palsu. Mereka berhasil menghindar dari penangkapan dan mencari di seluruh kuil, tetapi tidak bisa menemukan api yang asli. Akhirnya, dengan petunjuk dari King Lin, mereka berhasil menemukannya tersembunyi di bawah kuil. Xiao Yan dan gurunya berhasil masuk ke dalam kuil dan menyaksikan Guhi serta kelompoknya tiba, siap untuk mengambil api teratai. Dengan 2 pihak yang paling kuat di gurun kini berhadapan, Xiao Yan terjebak di tengah-tengahnya. Akankah ia berhasil mengambil api teratai yang asli? Dan bagaimana ia akan bertahan dari pertempuran antara Ratu Medusa dan King Guhi? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan cuma planga-plongo gak jelas.
Terima kasih yang sudah menonton, minimal komen.